Jadi, kelak akan ditemukan emas dalam arti yang sebenarnya, bukan emas hitam. Kami meyakini itu adalah memang emas yang sebenarnya. Isyarat Nabi SAW tidak cuma bersifat maknawi tapi juga hakiki, seperti halnya isyarat akan munculnya Imam Mahdi. Kami yakin itu bukanlah kiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario akhir zaman. Menurut hadis sahih, masa akhir zaman ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah masa kenabian saat Rasulullah masih hidup. Yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang ketiga adalah masa di mana raja-raja berkuasa, yaitu masa setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai runtuhnya daulah Khilafah Utsmani. Yang keempat adalah masa Malikan Jabarian, penguasa diktator. Yang kelima adalah masa kembalinya sistem khilafah. Saat ini kita hidup di masa yang mana? Sekarang masa penguasa diktator, dan sedang panas-panasnya umat Islam berada di tingkat kekalahannya. Namun itu memang sudah sunnatullah, bahwa ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Kita pun harus optimis, akan tiba waktunya umat Islam akan memperoleh kemenangan. Kelak penguasa diktator itu pun bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Begitulah menurut hadis. Kita akan berperang melawan Yahudi, dan Yahudi pun akan hancur. Yahudi akan diburu sampai manapun, sampai pohon dan batu pun akan bicara untuk menunjukkan keberadaannya. Wahai kaum muslimin, di belakangku ada Yahudi yang bersembunyi, kecuali pohon Gorkat, yaitu semacam kaktus yang merupakan pohon orang-orang Yahudi. Maka jangan heran sekarang pohon Gorkat itu banyak ditanam oleh orang-orang Israel untuk berlindung dari serangan kaum muslimin kelak. Yang dimaksud Yahudi itu khusus di Israel atau juga termasuk di Amerika Serikat kah? Yang pasti Yahudi Israel, kalaupun kemudian Yahudi Amerika pindah ke Israel, wallahu a'lam bishawab. Dan Yahudi yang pindah ke Israel itu berarti menyatakan diri sebagai musuhnya umat Islam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sebelum akhir zaman tiba, kaum muslimin akan berdamai dengan bangsa Rum. Siapakah yang dimaksud bangsa Rum ini? Kami cenderung menafsirkan bangsa Rum adalah Eropa. Alasannya bersifat historis. Umat Islam atau bangsa Arab diapit oleh dua peradaban besar, yaitu peradaban Barat Romawi dan Timur Persia. Peradaban Barat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi ahli kitab, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Timur dipengaruhi oleh kemusyrikan dan paganisme. Memang sekarang ada perluasan akibat globalisasi. Pengertian Timur tidak lagi hanya Persia, tetapi juga Cina, India, dan lainnya. Mereka kategorinya bukan ahli kitab tetapi disebutkan Al-Adyan Al-Ardiyah atau agama-agama bumi yang banyak sekali dan didominasi oleh paganisme. Apakah sekarang perdamaian ini sudah berlangsung? Saat ini sedang berjalan, meski sifatnya hanya semu. Mengapa? Karena yang kini memimpin dunia bukanlah Amirul Mukminin. Pemimpinnya adalah kalangan Rum yang mengandalkan tradisi yang campur aduk dengan kebatilan sehingga muncul kezaliman dan ketidakadilan. Jadi, perdamaian yang sekarang terjadi lebih tepat diartikan sebagai kesepakatan untuk tidak berperang. Ini terjadi sejak berakhirnya penjajahan resmi oleh bangsa Rum terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Tampaknya ada kontradiksi. Kaum muslimin berdamai dengan bangsa Rum, namun saat ini Rum justru dekat dengan musuh abadi umat Islam, yaitu bangsa Yahudi. Sebenarnya bukanlah dekat, tetapi pengertian tentang bangsa Rum sendiri memang sudah campur aduk. Di sana ada Nasrani dan Yahudinya juga, sehingga sering disebut Judeo-Christian Civilization, yaitu peradaban Yahudi Nasrani. Ada pula hadis yang menyatakan di akhir zaman bahwa Irak akan diboikot oleh bangsa Rum. Inikah yang terjadi saat ini? Ya, memang sudah dan sedang berjalan. Apa yang akan terjadi setelah itu? Jika mau dirangkai secara kronologis, memang cukup panjang dan lebar.
terkesan sedikit sulit. Tetapi di antara tanda-tanda menjelang batas akhir, tanda kecil adalah mengeringnya sungai Efrat dan ditemukannya gunung emas di bawah sungai tersebut. Nanti akan berduyun-duyun pasukan dari berbagai bangsa untuk memperebutkan emas tersebut. Setiap 100 manusia datang, 99 orang diantaranya akan tewas karena berebut emas. Dan Rasulullah SAW melarang kaum muslimin ikut dalam perebutan itu. Apakah ini berupa serangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap bangsa Irak, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Jika hal itu yang dimaksud, itu adalah berebut minyak atau emas yang hitam. Jadi, kelak akan ditemukan emas dalam arti yang sebenarnya, bukan emas hitam. Kami meyakini itu adalah memang emas yang sebenarnya. Isyarat Nabi SAW tidak cuma bersifat maknawi tapi juga hakiki. Seperti halnya isyarat akan munculnya Imam Mahdi. Kami yakin itu bukanlah kiasan. Sosok Imam Mahdi memang ada. Begitu juga hadis tentang Dajjal. Dajjal adalah oknum atau personal yang saat ini oknum Dajjal tersebut belum memang muncul, meskipun sistemnya sudah bisa kita rasakan beberapa tahun terakhir ini. Apakah sistem yang dimaksud sistem Dajjal tersebut? Sistem Dajjal adalah sistem kepalsuan seperti yang berlaku saat ini. Orang banyak yang menyebutnya sebagai The New World Order atau tatanan dunia baru. Meskipun kenyataannya malah tidak ada tatanan, justru yang disebut pejuang hak asasi manusia, justru mereka adalah sebenarnya nyata adanya sebagai teroris. Sedangkan mereka yang dituduh teroris justru sebenarnya orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah yang Anda maksud dengan sistem Dajjal itu adalah tatanan kehidupan yang kini dikomandani oleh bangsa Amerika Serikat? Bisa jadi ya. Hal ini tercermin dalam lembaran uang $1 Amerika Serikat. Bagian depan uang tersebut bergambar Presiden Amerika Serikat yang pertama, yaitu George Washington. Bagian belakang bergambar piramid yang terpotong. Letak gambar piramid ada di belakangnya sebagai isyarat bahwa di belakang Amerika Serikat itu ada kekuatan lain. Di atas piramid ada segitiga bergambar mata satu, dan di atasnya ada tulisan Anuit Coptis. Semoga dia senang dengan proyek ini. Begitulah artinya kurang lebih. Dia yang dimaksud dalam ini adalah si mata satu tersebut. Di bawahnya ada tulisan Novus Ordo Seclorum, yang artinya tatanan dunia baru. Dan umat seluruh dunia diharapkan masuk dalam proyek tatanan dunia baru tersebut dan menerima kepemimpinan si mata satu tersebut. Orang yang familiar dengan hadis-hadis Rasulullah tentunya akan paham bahwa yang dimaksud si mata satu adalah Dajjal. Lalu pertanyaannya, kapankah sosok Dajjal tersebut akan muncul? Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang sangat panjang dan diriwayatkan oleh Muslim dari Fatimah binti Qais. Ada seorang pengembara Nasrani yang terdampar di sebuah pantai. Ia turun dari kapalnya kemudian bertemu dengan binatang aneh. Binatang ini mengantarkannya ke sebuah biara, dan biara itu ada seorang lelaki yang terpasung. Yang terpasung tersebut langsung bertanya, apakah sungai Tiberias sudah mengering? Apakah sudah muncul seorang lelaki yang bernama Muhammad yang disebut sebagai Nabi akhir zaman? Apakah lelaki itu sudah diusir oleh penduduknya di negeri sendiri? Pengembara Nasrani itu lalu penasaran. Kemudian dia menelusuri Jazirah Arab untuk mencari lelaki yang dimaksud. Dan dia pun bertemu dengan Muhammad SAW, dan dia bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang dipasung itu? Nabi kemudian menyatakan bahwa lelaki itu adalah Dajjal. Namun Dajjal tidak akan muncul sebelum Imam Mahdi keluar. Lalu pertanyaannya, kapankah Imam Mahdi akan keluar? Menurut Rasulullah SAW, salah satu tandanya adalah meninggalnya atau terbunuhnya seorang khalifah. Namun kekhalifahan sekarang kenyataannya memang sudah tidak ada. Menurut kami, khalifah yang dimaksud itu adalah seorang pemimpin negeri muslim yang sangat nyata. Amin Muhammad Jamaluddin, penulis buku Umur Umat Islam,
asal Mesir menafsirkan sebagai pemimpin kerajaan orang Arab atau kerajaan Arab Saudi. Jika memang betul itu, berarti waktunya memang sudah dekat. Persoalannya, setujukah Anda dengan pendapat ini? Jika tidak setuju sepenuhnya, saya hanya akan melihat dan menunggu kenyataannya saja. Namun, saya yakin bahwa hadis yang menyatakan wafatnya khalifah itu memang benar adanya. Menurut hadis ini, kelak Al-Mahdi akan muncul lalu dibaiat oleh sekelompok pemuda di Ka'bah. Penguasa semenanjung Arab akan langsung mengirimkan pasukan untuk menangkap para pemuda tersebut. Tetapi pasukan itu akan dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Azza wa Jalla kecuali 2 orang saja. Dan keduanya sengaja diselamatkan agar bisa menceritakannya kepada publik bahwa teman-teman mereka telah tenggelam di dalam bumi. Begitulah kabar ini akan tersiar. Semua mukmin yang paham akan hadis-hadis sahih tentang munculnya Al-Mahdi akan sadar bahwa Imam Mahdi telah ada, dan mereka akan berbondong-bondong untuk berbaiat kepadanya. Lalu bagaimana jika dihubungkan dengan umur umat Islam? Menurut Muhammad Amin Jamaluddin, ketika dia menafsirkan beberapa hadis mengenai umur umat Yahudi, Kristen, umat Islam, diisyaratkan umur umat Islam itu 1500 tahun. Sekarang ini sudah memasuki 1400-an Hijriah. Jadi tinggal hanya sekitar 70-an tahun lagi yang kurang lebih belum dipotong waktu perjuangan Muhammad ketika di Makkah, yang memakan waktu selama 13 tahun. Jadi kurang lebih umur umat Islam hanya tersisa sekitar 60-an tahun. Nah, jika masa kekhalifahan di akhir zaman yang menurut hadis akan berlangsung 40 tahun, maka terjadi pada masa damai, maka huru hara besar itu akan terjadi dalam kurun waktu kurang dari 23 tahun ke depan ini. Kemunculan khilafah akan didahului oleh terjadinya huru hara, di mana kaum muslimin berada di bawah komando Imam Mahdi langsung. Dan kemunculan Imam Mahdi juga akan ditandai dengan munculnya bintang berekor atau komet, yang menurut beberapa pakar dan para astronom, komet akan muncul di tahun 2022 atau 2023. Jadi kalau pada saat itu muncul Imam Mahdi, sebuah perhitungan yang sangat mungkin. Bisa jadi kemunculan Imam Mahdi justru akan lebih cepat daripada ini. Apakah ciri-ciri khusus Imam Mahdi ini? Menurut Rasulullah SAW, namanya seperti nama Rasulullah, dan ayahnya pun sama dengan ayah Rasulullah, dan ia juga disebut-sebut berbicara kurang lancar, sehingga jika bicara harus menepuk pahanya dulu. Apakah ini berarti ia gagap? Wallahu a'lam bishawab. Saat munculnya Imam Mahdi, berusia berapakah dia? Kira-kira seusia Nabi ketika pertama kali berperang. Rasulullah pertama kali perang ketika usianya sekitar 55 tahun di saat perang Badar. Jika begitu, saat ini sebenarnya Imam Mahdi sudah ada. Ya, banyak orang mengatakan sudah ada, tapi Allah Azza wa Jalla belum memunculkan dirinya. Kalau sekarang kita tidak tahu Imam Mahdi itu siapa, bukan hal yang aneh, karena memang ia fenomena yang akan muncul secara mendadak. Bukankah sudah ada beberapa orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi? Tidak bisa, karena Imam Mahdi ini dibaiat oleh 313 pemuda di Ka'bah, dan jumlah itu sama dengan pasukan perang Badar. Baiatnya bersifat terbuka, meskipun sebenarnya Imam Mahdi enggan dijadikan pemimpin umat Islam. Kalau ada yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, itu adalah hanya omong kosong belaka. Pertanyaannya, apakah kelak Imam Mahdi akan memimpin kekhalifahan Islam? Ya, sebelum itu ia akan memimpin beberapa peperangan dalam rangka meruntuhkan tatanan dunia baru ini. Perang yang meruntuhkan Mamalikan Jabarian, yaitu penguasa diktator yang dimaksud untuk mewujudkan the next world order atau tatanan dunia yang baru tersebut kelak. Lalu peperangan apa sajakah itu? Ada 4 perang besar. Yang pertama, perang melawan penguasa semenanjung Arab. Kelak kaum muslimin lah yang akan menang. Yang kedua, perang melawan penguasa zalim Persia. Juga kaum muslimin yang akan menang. Yang ketiga, perang melawan Rum atau bangsa Eropa juga akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang terakhir, perang melawan Dajjal dan 70.000 tentara bangsa Yahudi.
Ketika Imam Mahdi sedang berkonsolidasi di Damaskus, Suriah, waktu salat subuh tiba, iqamah dikumandangkan, lalu Imam Mahdi hendak maju menjadi imam. Muncullah tanda besar kedua akan terjadinya hari kiamat, yaitu turunnya Isa alaihissalam dari menara putih masjid sebelah timur Damaskus. Imam Mahdi memohon agar Isa alaihissalam yang menjadi imam salat saat itu, namun Isa alaihissalam menolak. Demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad. Sebagian engkau menjadikan pemimpin sebagian umat lainnya. Engkau pemimpin umat ini, Imam Mahdi, engkaulah yang memimpin sholat. Aku biarlah menjadi makmum. Sesudah sholat, mereka bertolak menuju hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam akan melawan pasukan Yahudi yang kelak akan dipimpin oleh Dajjal. Perang ini terjadinya sebenarnya di mana? Persisnya banyak orang yang belum tahu, tetapi tidak jauh dari Baitul Maqdis, yang menurut hadis ketika melihat Isa alaihissalam dari kejauhan, konon kelak Dajjal akan mengkerutkan dahinya lalu berusaha kabur. Ia akan dikejar terus oleh Nabi Isa sampai akhirnya terbunuh di pintu Lot, salah satu pintu masuk ke Baitul Maqdis, dan Dajjal akan tewas tertusuk tombak. Nabi Isa alaihissalam lalu mengangkat tinggi-tinggi tombak itu supaya orang-orang yang selama ini percaya kepada Dajjal dan menganggapnya sebagai Tuhan menyadari bahwa sikapnya itu adalah keliru. Kekhalifahan nanti pusatnya ada di mana? Pusatnya kelak ada di Baitul Maqdis. Setelah umur umat Islam berakhir, apakah yang akan terjadi kemudian? Menurut hadis, setelah khilafah berdiri, kemakmuran akan terjadi di mana-mana. Pada masa itu tetap ada orang kafir, sampai pada masa tertentu Allah Azza wa Jalla mendatangkan tanda akhir zaman, yaitu hembusan angin sepoi-sepoi dari arah Yaman selatan, dan itu terjadi setelah wafatnya Isa ibnu Maryam. Semua orang Islam punya keimanan sebiji jarah akan menghirup udara itu dan meninggal dengan penuh kedamaian. Ya sudah, selesailah akhirnya. Berakhirlah umur umat Islam saat itu. Nantinya di dunia tinggal umat yang kafir saja, dan kelak akan terjadilah kekacauan yang menghancurkan luar biasa. Karena tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi menggambarkan saat itu manusia tak akan malu-malu bersenggama atau bersekutubuh seperti layaknya keledai di jalan raya. Makkah dan Madinah pun akan dihancurkan, sehingga datanglah kiamat yang mengerikan. Insya Allah umat Islam tidak akan mengalami fase penghancuran yang amat sangat mengerikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu kami mengajak kepada sahabat semuanya, siapkanlah ketakwaan setebal mungkin dan siapkanlah mental kita semuanya. Salatlah tepat waktu, bangunlah malam tahajud, jadilah dada kita berisi keimanan sebagai bekal perjuangan demi menyongsong peralihan dan mensosialisasikannya kepada khalayak. Rasulullah SAW setelah wahyu pertama, beliau diwajibkan salat tahajud agar kuat menerima dan mengemban risalah Islam. Maka ia siapkan keimanan, besarkan jiwa, teguhkan iman. Allah Maha Besar, tidak akan menyia-nyiakan amal soleh. Perbanyaklah istighfar dan mohonlah pertolongannya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan silakan sebarkan dan like postingan ini. Jangan lupa subscribe channel kami agar kita berjumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.